kasih Tuhan Yesus. Kami sedang berdiri di hadapan-Mu Tuhan, menunggu menerima berkat-Mu, roti yang turun dari surga, yaitu firman Tuhan yang akan memberkati kami. Bagaimana kami memiliki iman yang berkemenangan, ya Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua, pendengaran hati, jiwa, tubuh, dan roh kami. Roh Kudus memimpin hamba-Mu menyampaikan firman ini. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk. Judul firman Tuhan yang memberkati kita semua yang ada di ruangan ini, maupun mungkin yang online, live streaming, adalah iman yang berkemenangan. Ya, iman yang berkemenangan. Tuhan inginkan kita semua berkemenangan. Tuhan inginkan kita semua diberkati. Dan Tuhan inginkan kita semua kuat dalam apapun. Menang bahkan lebih daripada segala pemenang. Kalau ada iman yang berkemenangan, berarti ada yang iman yang kalah. Iya, jelas. Ada iman yang kalah. Makanya ada orang murtad. Ya. Kalau dia menghayati hidup benar-benar di dalam Tuhan, maka orang-orang itu akan berkemenangan di dalam Tuhan. Menurut ensiklopedia Alkitab, ya, ensiklopedia Alkitab, iman percaya itu ke dalam, ya. Artinya, maksudnya adalah iman yang mengeluarkan seseorang dari dirinya sendiri dan menaruh dirinya di dalam Kristus. Ini definisi iman di dalam ensiklopedia Alkitab. Artinya ini, kita keluarkan diri kita, kita taruh di tangan Tuhan Yesus. Ya, di tangan Tuhan Yesus. Jangan bayangkan tangan Tuhan seperti tangan saya ini terlalu kecil. Ya, tangan Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, jadi ensiklopedia Alkitab mengatakan kita keluarkan diri kita ini, kita taruh hidup kita ini di dalam Tuhan. Kita taruh gereja kita di dalam Tuhan, kita taruh keluarga kita di dalam Tuhan, kita letakkan cita-cita pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan kita letakkan ketika kita sedang mengalami kesusahan, kesulitan, kita letakkan itu di tangan Tuhan. Itu iman. Ya. Nah, kalau sudah kita letakkan hidup kita di tangan Tuhan, lalu kenapa kita bimbang? Itu pertanyaannya. Artinya ada orang yang belum mantap dalam iman. Ya, hari ini kita akan dibekali Tuhan. Bagaimana kita mantap dalam iman, kuat dalam iman, berkemenangan dalam iman. Mari kita baca Matius 21 ayat 21 sampai 22. Ingat aja 21 ya. Ya, sampai 22. Matius 21 ayat 21 sampai dengan 22. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Puji Tuhan. Puji Tuhan. Belum semua jawab. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ya. Ya. Pohon ara namanya. Ya. Pohon ara. Ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya berjalan, lalu dilihatlah pohon ara itu rindang, bagus sekali. Ya, mungkin sedang lapar mereka, ya. Lalu dilihat seperti itu kira-kira fotonya, ya. Dilihat
daunnya doang yang ada, buahnya nggak ada. Daunnya lebat, buahnya nggak ada. Ya, jadi begitu Tuhan Yesus tidak ada melihat buahnya, Tuhan Yesus lalu menghardik pohon ara itu, lalu kering seketika. Seketika kering. Lalu murid-muridnya heran, kok bisa ya? Maka dibilang dalam ayat 22 itu, jika kamu percaya, kamu akan bisa berbuat lebih daripada apa yang kuperbuat, kata Tuhan Yesus. Artinya apa dari pohon ara itu? Orang bilang, kenapa sih dikutuki pohon ara? Tuhan Yesus kan sering berbicara dalam perumpamaan ya. Ya. Kalau pohon ara ini adalah pohon yang didamba-dambakan, kalau yang kita ikuti, kita baca, tidak ada musim berbuahnya, tetap berbuah. Ya, tetap dia berbuah, nggak ada musimnya, berbuah saja begitu. Nah, ketika itu pohon tidak menghasilkan buah. Artinya apa? Satu pohon yang tidak berdampak, tidak berguna untuk siapapun. Kalau ibaratnya pohon ini adalah manusia, manusia itu tidak berbuah, tidak punya dampak, tidak punya arti. Ya, bayangkanlah pohon ini sebagai manusia. Dia tidak punya arti apa-apa. Ya. Kalau manusia tidak berbuah, kan repot kan? Enggak ada damai, enggak ada sukacita. Mungkin bertanya, apa yang dimaksud Pak Pendeta ini buah itu ya? Buah dari Roh Kudus, kasih, sukacita, dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bayangkanlah buah manusia itu 9. Buah Roh Kudus itu satu pun tidak ada di diri seseorang, satu pun. Tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kemurahan, tidak ada kesabaran, tidak ada kebaikan, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada penguasaan diri. Cobalah kira-kira mau kemana ini orang? Benar Ibu, kompak, dan bukan hanya mati, menurut saya ke neraka. Makanya sampai ditulis Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Baratkanlah sebagai manusia, tidak ada buahnya. Setiap kita lihat nggak ada senangnya, selalu marah. Tidak ada sesuatu yang menggairahkan gitu ya. Kata Ibu tadi mati. Rohaninya pasti mati. Walaupun hidupnya masih kekar. Bukan tegap. Tapi rohaninya mati. Berbahaya yang mati rohani. Berbahaya saudara-saudara. Itu sebabnya, ya, itu sebabnya layu pohon ara itu. Salah satu misi gereja kita adalah memiliki buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Kenalilah dirimu, diri kita dari 9 buah Roh Kudus ini. Apa yang belum kita miliki? Ya. Di pembelajaran kita tentang orientasi sofa itu, sebetulnya itu belum masuk ya. Itu ada sesuatu tes berapa kita miliki buah Roh Kudus, ya. Tapi diuji dengan jujur melalui pertanyaan-pertanyaan. Ketika aku mengisi itu, jujur saya isi, saya jawab aja pertanyaan dengan nurani, bukan rekayasa ya. Lalu dijumlahkan nilainya, ya puji Tuhan. Menurut tes itu, saya memiliki semuanya. Dan kalau kita memiliki semuanya itu, wah luar biasa. Hati Tuhan disenangkan, hati orang pun pasti senang. Coba, kasih, sukacita, dia senang aja gitu loh. Dia datang senang gitu ya. Kawan kita datang ada ketawa gitu ya, senang gitu ya. Kasih, sukacita, damai. Bayangkan.
Inilah salah satu langkah iman yang berkemenangan itu. Puji Tuhan. Sambil nanti kita renung-renungkan ya. Sekarang juga bisa atau pulang. Buah dari Roh Kudus kasih sukacita dan damai sejahtera. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dari sekolah minggu itu lagunya. Kenapa dari sekolah minggu itu dinyanyikan? Penting buah itu. Ya. Jadi berbuahlah nanti di rumah ya. 9 buah itu pilih dulu salah satu, dimulai dari mana? Ya. Baru yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Dalam Matius 21 ayat 29 ini, 21 ayat 21 sampai 22 ini, Tuhan Yesus mengatakan percaya dan tidak bimbang. Jikalau engkau percaya dan tidak bimbang, kata Tuhan Yesus. Ya. Jangan bimbang. Jangan takut. Tetapi percaya. Kenapa orang dilarang jangan bimbang? Adakah orang makan dari bimbang? Yuk makan bimbang yuk gitu. Ada enggak? Ayo makan takut yuk. Ada enggak? Enggak ada kan? Tetap selalu mengatakan ayo makan bakso yuk gitu kan. Ayo makan nasi yuk gitu. Enggak ada yang mengatakan ayo makan bimbang. Makanya Tuhan Yesus dalam Injil, dalam Alkitab selalu dikatakan jangan bimbang, jangan takut. Bimbang itu adalah satu tanaman, takut itu adalah satu tanaman. Ada yang menanamkan itu. Jadi kalau saudara-saudara memupuk tanaman itu, ya orang memupuk tanaman bimbang, tanaman takut itu hati-hati. Ya, percaya dan tidak bimbang. Orang yang bimbang tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Tugas kita ini percaya, ya. Tugas pengkhotbah, kami orang-orang berkhotbah, pertama kami harus percaya. Karena kami tidak bisa mengkhotbahkan berkemenangan dalam iman. Percayalah saudara-saudara, sementara saya sendiri ragu, gak bisa. Ya, apa yang kami sampaikan adalah apa yang kami hidupi dari Tuhan. Apa yang kami terima dari Tuhan kami teruskan kepada saudara-saudara sekalian. Orang yang bimbang tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Jadi kalau bimbang tidak menerima sesuatu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan jangan bimbang. Kadang bimbang mau ke sini, mau ke sana, mau ini, mau ono. Jangan bimbang. Kalau itu petunjuk Tuhan lakukan. Kalau bukan petunjuk Tuhan jangan lakukan. Haleluya. Tokoh yang bisa kita imani, yang bisa kita teladani, kita pelajari, kita ikuti dalam iman yang berkemenangan adalah Abraham. Ya. Itu tokoh yang berkemenangan dalam iman, yang luar biasa. Ketika Tuhan mengatakan kepadanya, hai Abraham, keluarlah dari tempat ini ke suatu tempat yang akan kutunjuk. Ya. Lalu Abraham tidak berpikir-pikir itu. Abraham itu langsung iya. Karena Tuhan mengatakan saya keluar. Ayo keluar kita katanya. Keluar dia. Juga dengan Lot. Dia berkata kepada saudaranya begini. Ya, kalau engkau ke timur, aku ke barat. Kalau engkau ke utara, aku ke selatan. Diberi kesempatan memilih saudaranya. Mereka harus terpisah gitu ya. Supaya tidak berantem nanti gembala-gembalanya. Masa peternakan dulu kan gitu ya. Kenapa Abraham berani memberikan pilihan kepada saudaranya? Karena iman Abraham mengatakan, sekalipun kupilih tanah yang subur, kalau Tuhan tidak di situ, enggak akan subur kok. Sekalipun aku berangkat ke tanah yang tandus, tapi kalau Tuhan ada di situ, tanah itu akan subur kok. Benar, serius itu. Maka dia pilihlah, maka Lot memilih Sodom dan Gomora. Yang secara kasat mata, bukan iman percaya, melihat Sodom dan Gomora, tanah yang subur, yang luar biasa. Ya, memilih dia di situ. Tetapi di situ ada banyak dosa.
Abraham memilih tempat di mana Tuhan tuntun. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Karena imannya kepada Tuhan, dia taat saja. Jadi iman itu sebetulnya taat kepada Tuhan. Ikut saja Tuhan begitu. Ya, segampang itu kah? Iya, segampang itu. Lebih susah kalau melawan Tuhan. Kan lebih gampang taat Tuhan daripada melawan Tuhan. Maka iman itu segampang itu sebetulnya kita ikuti Tuhan. Ya. Ketika dia gali sumur, sumur itu berhasil. Ada air. Air melambangkan kehidupan, bukan seperti di Indonesia di mana-mana air, diputar keran ada air, keluar ada air, di comberan ada air, di sana enggak ada air. Bukan seperti di Indonesia, susah air. Sana. Lalu digali sumur itu, lalu berbual-bual air. Lalu orang di situ mengambil sumur itu, ditinggalkan dia. Setelah ditinggalkan, sumur itu tidak berhasil. Kenapa? Tuhan tidak ada lagi di situ. Digali lagi yang kedua, lalu ada air. Lalu orang sekitarnya ngambil sumur itu ditinggalkan. Tanpa ngomel, saudara-saudaraku. Orang beriman itu tertuju kepada Tuhan, tidak banyak ngomelnya. Abraham tidak ngomel. Lalu digali sumur yang ketiga. Sumur yang kedua itu tidak ada airnya. Kenapa? Tuhan gak ada di situ. Lalu sadarlah mereka, bukan karena tanah itu berair, karena Tuhannya Abraham yang memberkati sumur itu. Lalu tidak direbut lagi sumur yang ketiga itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi tokoh panutan kita tentang iman. Taat kepada Tuhan. Ya. Kalau sudah jam ibadah, taatlah kepada Tuhan. Datang beribadah. Ya. Memang bisa Tuhan itu kita akal-akalin. Ya. Taatlah kepada Tuhan. Ya, kemanapun kita bersembunyi Tuhan lihat. Mau ke bawah tanah, mau ke pesawat di atas, aku pesawat dulu supaya tidak dilihat Tuhan. Ya, Raja Daud mengatakan, kemanakah aku menjauhi rohmu ya Tuhan? Jika aku ke atas engkau di situ, jika aku ke bumi engkau di situ, ke laut, ke udara, bahkan sekalipun aku ke dunia orang mati, engkau ada di situ. Makanya jangan heran dari dunia orang gelap, orang bertobat, Tuhan ada di situ. Kalau dibuka hatinya, ya. Saudara-saudara, ini menjadi teladan tokoh iman yang luar biasa. Abraham ini yang kita harus teladani. Saking pentingnya iman percaya ini, ensiklopedia Alkitab, kata iman dan percaya dicatat sebanyak 307 kali. Ya, ada yang mengatakan 360 kali. Tapi kalau ensiklopedia Alkitab bisa dibaca, benar nggak dibilang Pak Pendeta ini? Iya, 307 kali. Percayalah kepada Tuhan. Ya, imanilah Tuhan. Diulang-ulang. Kenapa? Penting. Dan tugas kita hanya percaya saja. Lah, kalau kita nggak bisa melaksanakan tugas kita, bagaimana Tuhan memberkati kita? Orang hari ini dikatakan jangan bimbang, begitu nanti besok bimbang lagi. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Iya Pak Pendeta. Uang tidak ada lagi, udah kosong sama sekali mau makan apa. Lah, kalau bimbang memang datang uang. Kalau takut emang datang uang. Kan enggak juga. Nah, lebih baik percaya kepada Tuhan. Tuhan akan membuka jalan seperti sumurnya Abraham tadi itu. Digali, datang air. Ditinggalkan, berhenti air. Tuhan tidak ada di situ. Di mana ada Tuhan, di situ ada kehidupan. Haleluya. Yang kedua, kamu dapat berbuat apa yang ku perbuat, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, lanjut ke teks, oke. Ya, ya. Kamu dapat berbuat apa yang ku perbuat. Orang-orang percaya itu tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Seperti ranting tidak dapat berbuah kalau tidak melekat dalam pada pokok anggur. Yohanes 15:4 ya. Jadi orang percaya itu kita tinggal dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Sebetulnya begitu. Ya. Dan di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus melekat di ranting itu. Nah, itu dari kita semua, kemauan kita semua dan kerinduan kita semua, keputusan kita semua. Kita harus melekat di ranting itu.
seperti gambar itu gambar buah pohon ara. Kenapa dia berbuah? Karena melekat, ranting-rantingnya melekat semua ada di situ, ya. Yang ketiga, jikalau kamu percaya gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Sekalipun gunung akan beranjak, kita perintahkan orang-orang percaya beranjak. Kalau memang itu kepentingan Tuhan. Lalu di Komsel ditanya saya tentang ini. Berarti belum ada orang percaya dong Pak, karena nggak ada yang gunung berpindah. Lalu saya bilang kalau gunung berpindah, Gunung Sidamung berpindah ke rumah saudara, gitu ya. Apa yang terjadi? Ngapain dipindahin gunung kan gitu ya? Iya kan? Tapi pernahkah terjadi firman ini gunung berpindah? Kalau untuk kepentingan Tuhan harus. Ketika kita ke gereja sampah di Mesir yang daya tampungnya 10.000 orang, dipahat itu batu, lalu dikombinasikan 10.000 orang daya tampungnya, ya. Awalnya waktu itu orang-orang Kristen di sana mau dihabisi kalau gunung ini tidak bisa kalian pindahkan sebagaimana Yesusmu mengatakan demikian. Maka orang-orang percaya berdoa berpuasa, lalu gunung itu pindah sebanyak 3 kilometer. Itulah daerah tempat sampah sekarang, namanya Bukit Sampah. Disitulah orang-orang Kristen di Mesir sampai sekarang ini. Kenapa disebut dengan Bukit Sampah? Profesi orang-orang Kristen itu luas wilayahnya, semua mengurus sampah di kota Mesir. Kalau mereka tidak urusi, kota Mesir akan busuk sampai hari ini. Daging biasa digantung-gantung di situ ya, seperti di pasar. Di mana itu gitu ya, di NTT atau di Ambon itu digantung-gantung biasa di situ, karena itu wilayah mereka. Kalau harus kepentingan Tuhan gunung berpindah, apa yang tidak bisa bagi Tuhan, ya. Tapi jangan minta-minta nanti menguji iman, pindahkan satu gunung ya ke tempat yang lainnya, repotlah nanti, ya. Ada nyawa yang melayang, gitu. Gunung yang dimaksud di sini adalah kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, melekat dengan Tuhan Yesus, ada gunung kesusahan, ada gunung penderitaan, ada gunung kemalasan, gunung apa saja yang menghalang langkah kita untuk Tuhan. Jikalau engkau menghardik gunung itu dalam nama Yesus, dia akan berpindah. Jangan pindahkan ke orang lain. Biarlah gunung kemalasanku ini Tuhan pindah ke tetangga sebelah. Enggak boleh. Itu dua politik yang tak benar itu, ya kan? Usir aja segala kemalasan, pergi. Lah diusir loh malas, tapi enggak dibaca Alkitabnya tetap malas. Kalau kita mengurusi roh malas, kita harus bertindak, ambil Alkitab, mau di handphone mau di Alkitab baca. Maka roh malas itu akan keluar. Ya, yang membaca handphonenya masih hidup, belum modus pesawat, tolong dimatikan, ya. Kontrol teman kiri kanannya. Kalau modus pesawat belum dimatikan, matikan dulu. Seperti handphone saya. Saya tidak bilang matikan handphone, ya, tapi buat modus pesawat supaya tidak terbagi, ya. Gunung dimaksud di sini adalah gunung kejahatan, ya. Segala gunung yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang memang ditanamkan iblis. Kita usir dalam nama Tuhan, pindahkan gunung itu. Jangan ada di hati kita, itu maksudnya. Ya. Haleluya. Saya percaya umat-umat Tuhan akan mulai hari ini akan mengusir gunung-gunung itu. Gunung apakah itu yang menghalang langkah kita kepada Tuhan? Malas berdoa. Ya. Malas bekerja, malas belajar. Usir itu gunung. Gak boleh ada itu. Harus diusir. Haleluya. Yang keempat dan yang terakhir. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja.
Tentu apa saja kriterianya adalah yang berkenan kepada Tuhan dan berkat bagi manusia. Apa saja? Ya, berkenan kepada Tuhan, berkat bagi manusia. Coba deh. Coba kita minta, ya. Jangan ragu soal itu. Kita minta dan kita kerjakan. Jangan hanya meminta tidak dikerjakan. Jangan hanya didoakan tidak dikerjakan. Orang percaya mendoakan apa yang diinginkan dan mengerjakan apa yang didoakan. Sejalan, orait labora. Bekerja dan berdoa, ya. Jikalau kita sudah mendoakan aku menjadi berkat bagi banyak orang, anak cucuku menjadi berkat bagi banyak orang, mari kita kerjakan itu. Jangan hanya didoakan. Lalu gereja Pentakosta mula-mula di daerah saya itu diejek begini karena suka berdoa, ada ejekan. Cobalah berdoa, kan petani-petani toh. Cobalah berdoa, tadahkanlah keranjangmu, mintalah ubi, singkong, ubi jalar dari Tuhan. Masukkah ke keranjangmu itu? Diejek. Ya. Artinya kalau orang berdoa tidak bekerja, ya nggak bisa. Dua-duanya. Tidak mungkin masuk nasi ke periuk kita. Kita berdoa, berikan aku beras Tuhan. Bagaimana? Beras siapa yang diangkat? Berarti ada pindah beras. Dari satu tempat ke tempat lain secara ilegal, ya kan? Gak boleh, harus legal. Orait labora. Haleluya. Saya percaya kita semua adalah pekerja-pekerja yang tangguh, yang luar biasa. Dan apa saja yang kamu doakan kriterianya mendukung amanat agung, ya, pemberitaan Injil. Suatu saat saya berdoa karena ini udah 20 tahun yang lewat, serius ini. Karena capeknya bekerja itu, Tuhan, jikalau Engkau berikan aku berkat sekian, saya sebut jumlahnya. Aku berhenti, tidak bekerja lagi, saya melayani full timer. Serius aku berdoa ini, capek kerja itu. Tuhan itu jumlah yang saya minta itu lebih dari itu, jauh lebih dari itu. Karena aku minta jikalau Tuhan memberikan itu, aku full timer. Saya tidak ke kantor lagi. Karena waktu itu aku di satu provinsi, keluarga di Jakarta, Tangerang. Capek rasanya bolak-balik itu. Belum lagi anak-anak aku kecil, saya rindu dengan mereka. Rindu dengan istri apalagi kan gitu kan. Kalau enggak rindu dengan istri ya repot itu. Ya, istri tidak rindu dengan suami repot juga itu. Ya, saya doa begitu. Berjalan dengan waktu. Tuhan itu sangat baik. Lebih daripada yang kubilang itu. Sekarang saya melayani. Saudara-saudara. Kalau saudara minta saya melayani di Komsel saudara-saudara, saya akan datang. Ya. Saya akan datang. Karena ini sudah komitmen saya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan sekarang gereja kita yang kedua di Tangerang. Dukung dalam doa. Kita satu kesatuan. Ya. Dan puji Tuhan kalau Tuhan izinkan akan ada ketiga nanti. Dukung dalam doa. Ini lahir dari sebuah komitmen. Jadi kalau orang-orang percaya berdoa untuk kepentingan amanat agung dan benar-benar dilakukan, Tuhan akan buka jalan. Apa yang kuterima dari Tuhan? Itu menjadi kesaksianku kepada umat-umat. Supaya umat-umat Tuhan tidak menjadi lemah tetapi kuat di dalam Tuhan. Di dalam beriman. Bahkan berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya. Siapa yang kita imani? Itu pertanyaan. Dan kepada siapa kita beriman? Ya. Yang kita imani dan kepada siapa kita beriman adalah Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Mazmur 146 di teks ada ayat 5 sampai dengan 6. Ya. Ayat, terima kasih. Mazmur 146 ayat 5 sampai dengan 6. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Jadi Allah yang kita imani itu adalah Allah yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya.
Artinya Allah yang luar biasa kekuasaannya, kekuatannya, pengaruhnya. Yang tidak terbatas saudara-saudara. Kepadanya lah kita menggantungkan hidup kita. Kepadanya lah kita menggantungkan iman percaya kita. Menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Suatu saat atau 3 minggu yang lewat, aku sedang menyetir. Entah kenapa pikiran saya langsung terpikir gini. Aku sedang berada di bumi ini. Bumi ini kan bulat. Lalu saya pikir gini, ini bumi bulat, lalu letak di awan-awan. Tidak jatuh, tidak kemana-mana. Matahari pun kan begitu. Planet-planet itu kan di udara letak begitu saja. Enggak ada yang menopang ini. Padahal berat. Kita aja gedung ini aja udah talenta ini beratnya berapa. Belum lagi kita-kita. Belum lagi misalnya yang agak melebar ke kanan dan ke kiri. Ya kan? Belum lagi terak-terak itu. Belum lagi gunung-gunung itu. Belum lagi laut beratnya air itu. Aman saja dia di situ. Bulat begini bumi ini. Itulah kekuasaan Tuhan. Gak bisa dipikirkan itu. Gak mampu lagi otak kita memikirkan itu. Bagaimana otak kita memikirkan? Sebatas ilmu pengetahuan boleh dipelajari. Tetapi kalau kau pikirkan itu kok gak tumpah air di laut. Bumi kan begini ya. Pusing lah, gak bisa tidur nanti. Gak usah. Itu membuktikan kemahakuasaan Tuhan. Kepadanya lah kita beriman. Percaya. Maka Tuhan Yesus mengatakan jangan bimbang. Tidak sembarang Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 21. Jangan bimbang. Kalau mungkin saya mengatakan masih terbatas. Saya kan sebagai pendeta saja. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan jangan bimbang. Ya. Dahsyat, luar biasa. Menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Yang tetap setia untuk selama-lamanya. Jadi kepada siapa kita taruhkan iman percaya kita kepada Allah. Dalam nama Yesus dan Roh Kudus. Dia tetap setia untuk selama-lamanya. Tidak berubah kesetiaannya saudara-saudaraku. Next. Tidak berubah kesetiaannya. Apa bukti kesetiaan Tuhan Allah Bapa di surga itu kepada manusia di muka bumi ini? Ya. Dia tidak membiarkan manusia itu jatuh, tergeletak, mati dalam dosanya. Bukti kesetiaan Allah Bapa di surga. Diberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Datang ke bumi ini. Kurang apa kesetiaannya Tuhan itu? Supaya orang Batak, orang Toraja, orang Ambon, orang Chinese, ya, orang Manado, dan orang-orang lain disapa dia ke dunia ini. Orang Jawa, ya, NTT, semuanya disapa. Datanglah kepadaku. Dia datang ke dunia ini. Bukti apa lagi yang mau dibuat Tuhan? Kesetiaannya. Nggak ada lagi di luar itu. Sampai datang ke bumi ini. Ditangkap, disalibkan. Ya. Dibunuh, mati. Tetapi namanya Tuhan tetap Tuhan. Kuburan tidak bisa menahan Tuhan. Sebesar batu apapun tidak bisa menahan Tuhan. Hari ketiga dia bangkit. Hari Minggu. Itu sebabnya kita mengadakan ibadah hari Minggu, ibadah raya. Ya. Ibadah raya itu bukan harus jemaatnya 1 juta baru raya-raya gitu. Saya dulu pengertiannya begitu. Kenapa raya-raya gitu, ibadah raya. Ibadah raya itu artinya hari Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dari kubur itu dia naik. Tak satu batu pun yang menahan dia di situ. Ketika kita merayakan ibadah raya itu, maka kemenangan Tuhan Yesus itu terimpartasi kepada kita, masuk kepada kita. Kemenangan-kemenangan yang diperoleh. Itulah ibadah raya. Dan kebetulan hari ini kita ada perjamuan kudus. Merayakan kematian dan kebangkitannya. Memperingati kemenangan Tuhan Yesus.
Tidak sembarang perjamuan kudus, saudara-saudara. Iman kita mengatakan, itu lambang daripada tubuh Kristus dan lambang daripada darah Kristus yang memberi kemenangan kepada kita. Haleluya. Ciri-ciri kedewasaan iman, ya. Perlu kita memiliki kedewasaan iman. Ciri-ciri dewasa dalam iman, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidupnya, ya. Menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Ketika kita susah, ketika kita senang, ketika kita sedang dilanda permasalahan, ciri-ciri orang yang dewasa dalam iman adalah menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidupnya. Tidak berjalan dengan pikirannya sendiri. Firman Tuhan. Makanya gereja ini selalu menggalakkan baca firman Tuhan, doa tiap hari. Baca firman Tuhan, doa tiap hari. Kenapa? Memang firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Ketika kita susah, setidaknya kita ingat firman Tuhan. Yesus berkata, datanglah kepada aku yang letih, lesu dan berbeban berat. Adakah kita datang ketika kita lesu? Itu pertanyaannya. Bagaimana sarana Tuhan memberkati, menghilangkan kelesuan kita kalau kita tidak datang kepada Tuhan? Harus ada action. Ini aku datang Tuhan. Masalahku begini. Doa. Bacalah firman Tuhan setiap hari. John Wesley mengatakan, sebelum dia berkhotbah, setidaknya dia harus baca 50 kali ayat firman Tuhan. Ayat yang sama dibaca berulang-ulang. Lalu dikatakan, semakin banyak saya membaca firman Tuhan, walaupun ayat yang sama, kuasanya semakin luar biasa. Itulah bedanya firman Tuhan dengan buku-buku bacaan yang lain. Kalau ada orang Kristen yang bosan membaca Alkitab, introspeksi imannya. Semakin kita baca firman Tuhan, semakin disering di grup kita baca lagi. Aku kalau ada waktu aku bacain loh itu. Dan saya diberkati. Ya. Makanya kan segar-segar ini kan. Wajah segar, tidur tenang gitu ya. Kenapa? Firman Tuhan pedomannya. Ini harus sama gayanya. Jangan hanya pendetanya begitu. Pekerjaannya begitu, pelayannya begitu. Semua jemaat, siapapun harus sama gayanya. Ciri orang dewasa dalam iman menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Maka hidupnya akan tenang. Tenang. Damai sejahtera. Kasih sukacita dan damai sejahtera. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya menghafal itu harus melalui lagu. Tidak harus begitu, saudara-saudara. Masing-masing punya metode. Saya dulu guru ya, belajar di bimbingan tes waktu mahasiswa. Masing-masing kita punya metode bagaimana cara mengingat dan siswa itu mengingat dengan gampang. Silakan untuk mengingat firman Tuhan, masing-masing punya metode. Silakan ya. Dan orang dewasa dalam iman tidak gelisah, tidak takut dan berbuah. Ya. Jadi kalau ada kegelisahan, ingat itu bukan tanaman dari Tuhan. Itu tanaman dari iblis. Kalau ada ketakutan, itu bukan tanaman dari Tuhan. Itu dari iblis. Itulah gunung-gunung yang harus kita pindahkan, kita usir dari diri kita, dari keluarga kita, anak-anak kita, dari gereja kita, dari saudara-saudara kita. Ya. Diusir gunung-gunung itu. Jangan ada itu di hati kita. Dan berbuahlah yang baik. Maka itulah yang diinginkan Tuhan Yesus daripada kita semua. Sebagai penutup daripada khotbah ini, Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jikalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, maka kita akan selamat. Seisi rumah kita akan selamat. Saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan Yesus dan milikilah iman yang berkemenangan. Puji Tuhan.
Tuhan.